Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semua. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya pengacara Guntur Lanemba, aktivis penggiat hukum, pejuang kebenaran. Hari ini saya akan berbicara atas nama Undang-Undang Dasar 45, ya, Pasal 1 ayat 3 tentang negara Indonesia adalah negara hukum. Dan saya juga akan menyoroti soal pasal 27 ayat 1 tentang kedudukan yang sama di muka hukum. Bahwa setiap warga negara Indonesia kedudukannya sama dan negara Indonesia ini menjamin, kata-kata menjamin ini tolong harus kita pahami semua. Jaminan negara terhadap seluruh warga negara itu dituangkan dalam pasal 27, pasal 28 tentang kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum. Jadi saya berbicara atas nama konstitusi. Ya, kemudian pasal 28A tentang setiap orang berhak mempertahankan harkat, martabat dan kehormatan baik pribadi maupun keluarga. Kemudian pasal 28D, G, HI tentang pengakuan dan jaminan persoalan hukum. Jadi setiap orang tidak boleh disiksa. Nah, saya ini pertama-tama akan berbicara kepada kita semua untuk pembelajaran bahwa begini, saudara-saudara, ya, penegakan hukum di Indonesia dan pelayanan masyarakat oleh aparat penegak hukum dan ASN maupun aparatur negara ini sulit memberi rasa adil dan jauh dari harapan. Karena apa? Bukan aturan, ya, bukan aturan atau ketentuan yang sah. Maksudnya bukan aturan atau ketentuan sah yang dipakai, tetapi koordinasi dan kong kali kong. Ya, ini yang berbahaya sekali, terutama masalah hukum. Jadi sulit kita mau berbicara, mau bicara cari keadilan dan orang-orang akan tegak hukumnya, sulit sekali. Karena apa? Kita tahu bahwa negara kita ini melaksanakan konstitusinya hanya di atas kertas. Ya, kita ini sudah terlalu parah budaya suap dan sogok menyogok. Ya, kita bisa lihat masyarakat ini, ya, membayar pajak. Negara roda pemerintahan ini bisa berjalan karena masyarakat taat bayar pajak. Tetapi pajak yang dibayar oleh masyarakat tidak kembali ke masyarakat dinikmati secara utuh. Karena apa? Negara membiayai, ya, jalannya pemerintahan, kemudian membayar para pegawai, membayar penegak hukum, aparatur negara, aparatur sipil negara, ASN maupun PNS. Itu dari uang rakyat. Nah, uang rakyat ini seharusnya dikembalikan kepada rakyat lagi. Nah, dalam bentuk apa? Ya dalam bentuk pelayanan. Pelayanan baik dari segi penegakan hukum maupun pelayanan tentang urusan publik. Nah, tapi sekarang ini kita bisa lihat, ya, ASN, aparatur negara sipil atau aparatur penegak hukum, mereka itu digaji 24 jam, digaji. Jadi kalaupun misalnya mereka dalam menjalankan pekerjaan, ya, kemudian berhalangan, gajinya tetap jalan. Sedangkan masyarakat itu bayar terus pajak, ya. Jadi sebetulnya kalau kita mau menyadari, mereka itu tidak usah cari ceperan, tidak usah cari sampingan. Ya, seperti aparatur penegak hukum, aparatur negara sipil, PNS maupun ASN, tidak usah cari sampingan. Karena apa? Mereka itu dibayar, bahkan kadang-kadang begitu keluar SK, mereka gadaikan ke bank, bisa beli rumah, bisa beli mobil, bisa sekolahkan anak keluar daerah. Ini semua dari mana? Bukan uang warisan, tapi uang dari rakyat. Ya, tetapi apa yang terjadi kita lihat, ya, di dalam masyarakat. Ini benar-benar luar biasa rusak, ya, bukan cuma dari kalangan bawah, tapi sampai di atas. Jadi kalau kita bicara masalah penegakan hukum, ya,
penegak hukum seperti apa? Ada istilah dalam perkara pidana, ada pelapor selaku korban dan ada terlapor selaku pelaku, ya, yang dilaporkan. Harapan daripada pelapor sebagai korban, ketika dia melapor, tidak usah lagi pakai uang pelicin, ya, tapi dilayani. Nah, ini dilayani. Nah, ada istilah yang parah sekarang ini adalah koordinasi, ya, koordinasi dan kong kali kong. Kalau ada, seperti kita tahu dalam laporan, biasa ada laporan yang sebentar sekali sudah ditindaklanjuti, ya, itu karena pelapornya berkoordinasi dengan petugas lapangan atau aparat penegak hukum. Ada laporan yang sebetulnya sudah lengkap data-datanya tapi mandek. Itu artinya pelapor tidak berkoordinasi, sedangkan yang berkoordinasi sedang telapor. Inilah kecurangan. Jadi saya ingin menyampaikan kepada kita semua, bapak-bapak, ibu-ibu yang menerima uang gaji dari negara, dari uang rakyat kemudian Anda melakukan itu, ingat, kita semua akan mati. Ini ingat karma. Anda dibayar oleh negara pakai uang rakyat, harusnya memberi pelayanan kepada rakyat, tapi Anda putar balikan, ya. Jadi ada istilah perkara berjalan lancar dan perkara berjalan di tempat. Itu adalah koordinasi dan kong kali kong. Yang salah jadi bisa bebas dibenarkan, sedangkan yang benar karena dia jadi korban, dia malah bisa dibalik jadi terdakwa, tersangka, terdakwa, dan bahkan terpidana. Nah, ini bahayanya di negara kita ini. Karena apa? Budaya sogok menyogok, suap menyuap sudah terjadi. Nah, kadang-kadang ada orang baik, ya, ada orang baik. Kan saya akui bahwa di kepolisian itu penyidik masih banyak orang baik, ya, di kejaksaan masih banyak orang baik, di kehakiman masih banyak orang baik. Tapi yang baik itu dikasih tempat yang nggak enak, ditempatkan di tempat-tempat yang nggak enak atau nggak dikasih posisi. Justru yang bisa setor, yang suka bermain, yang suka kong kali kong itu dikasih posisi yang enak. Kita bisa lihat hakim baru-baru ini ditangkap ini sudah bolak-balik kena sanksi, sudah bolak-balik ketangkap, tapi masih diberi pekerjaan yang baik. Karena kenapa? Setorannya lancar. Sudah tidak usahlah kita bohong-bohongan. Nah, ini saya ingin menyampaikan kepada kita semua. Penegakan hukum kita di Indonesia sulit untuk terwujud. Kenapa? Kenapa? Ya, yang kita harapkan hakim itu menjadi garda terakhir, penjaga terakhir. Saya ini loh, ya, saya barusan ini dikriminalisasi dan hakim itu ikut menguatkan stempel itu. Ini yang saya sedang lagi sorot dan saya sedang lagi lawan. Saya bilang sama masyarakat, mulai dari sekarang kalau kita merasa tidak bersalah, lawan saja, taruhan nyawa. Gak perlu kita perhatikan hukum kalau hukumnya kayak dagelan. Kita bisa lihat, ya, perkara perdata bisa dirubah jadi pidana. Perkara pidana bisa dirubah jadi perdata. Tergantung dari koordinasi dan kong kali kong orang-orang yang punya kepentingan. Kasihan masyarakat polos, ya, kasihan. Kenapa kita bisa bilang begitu? Ya faktanya begini, ya kan? Salah satu contoh saya ingin memberikan gambaran, ya. Kalau masyarakat berkata tidak benar, berkata tidak jujur, selalu dikatakan kamu melanggar kamu memberikan keterangan palsu, dipidana, di penjara. Tapi kalau para penegak hukum melakukan pemalsuan, memalsukan barang bukti atau menghilangkan barang bukti, mereka aman-aman saja. Saya ini, ya, heran. Saya adalah orang yang punya gelar asli, bukan gelar dibeli, ijazah bukan ijazah dibeli. Saya bisa dituduh menggunakan gelar tanpa hak, berarti gelarnya saya palsu. Kalau palsu, saya nggak boleh jadi pengacara, harus dicabut. Untuk membuat saya ini seolah-olah apa? Ijazah saya yang sah itu, yang dilegalisir tanpa menggunakan aslinya, mereka anggap ilegal. Itulah barang bukti yang mereka pakai ke pengadilan. Dan saya heran, pengadilan negeri sudah memutus saya bebas, ya, karena fakta, judis faksi, jadi fakta hukum.
Tidak ada satupun bukti yang bisa ditonjolkan oleh JPU yang bisa dibawa ke persidangan. Ucuk-ucuk Mahkamah Agung yang tugasnya dari judes jur, hakim juri, justru merubah, membatalkan putusan pengadilan negeri. Lalu saya dijatuhi hukuman 2 bulan. Ini saya akan lawan terus. Saya akan lawan. Kenapa? Karena saya tahu mereka memutus perkara bukan karena mereka nggak pintar, tapi karena mereka curang. Karena koordinasi. Jadi saya ingin sampaikan ya, kepada Anda yang diberi amanah, harap Anda mulai berpikir bahwa Anda akan mati. Tolong jangan mempermainkan hukum. Ya, masyarakat luas ini sudah banyak yang dibikin susah. Ya, jangan Anda pikir orang semuanya akan diam. Saya sudah tidak ada lagi pikir apa. Ini yang memutus perkara saya di Mahkamah Agung ada 2. Satu hakim tunggal, yang satu hakim majelis. Hakim tunggal itu di bawah yang memutus itu adalah Abu Ayyub. Ya. Sedangkan hakim majelis yang memutus itu adalah Andi Samsan Nganro, Bapak Haji Andi Samsan Nganro, Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial. Beliau itu yang pernah kena sorotan karena ruangannya dibetulkan dengan 3 miliar. Nah ini ingat, Pak Andi Samsan Nganro, kita sama-sama dari Sulawesi. Saya minta taruhan nyawa. Ya, Anda sudah memutus perkara saya, Anda menilai fakta. Padahal Anda tahu, itu sudah jelas ijazah yang dipakai, kopinya dilegalisir tanpa membawa aslinya. Bagaimana Anda bisa seorang Mahkamah Agung yang mulia memutus perkara hanya dengan menggunakan asumsi? Saya akan melawan terus. Ya, Pak Andi Samsan Nganro, ya, saya kasih tahu, saya sudah bersumpah lebih baik saya hukuman mati daripada saya dihukum saya tidak bersalah. Anda enak saja memutus perkara saya, bilang saya menggunakan gelar palsu. Di mana? Kapan? Dalam bentuk apa? Kalau persoalan tulisan SH, ya, yang ditulis oleh pegawai saya, bagaimana dengan palsu yang disampaikan oleh Mahkamah Agung atau jajaran kekuasaan kehakiman dengan mengatakan bahwa ditulis di dalam SPP yang memutus perkara adalah Abu Ayyub, hakim tunggal. Lalu setelah saya protes diganti menjadi Andi Samsan Nganro. Dengan gampang mengatakan salah ketik. Bagaimana kalau saya juga bilang salah ketik? Saya juga punya ijazah asli. Gak ada rumusnya saya punya ijazah. Kalau memang saya dianggap tidak berhak, maka cabut ijazah saya. Saya nggak boleh punya gelar. Anda ini pintar atau apa? Inilah karena kenapa? Ini karena kita ini terlalu banyak membiarkan mafia. Ini gara-gara cukong, ya, cukong oknum-oknum yang telah menguasai para petinggi negeri ini, ya. Mereka jadi mesin ATM. Cukong itu yang bernama Derima Sumargo, timnya, gara-gara saya laporkan soal perbankan, akhirnya apa? Mereka diloloskan di pengadilan, saya menjadi dijerat dengan apa? Penggunaan gelar. Apa hubungannya dengan dia ini? Dia bukan dari akademisi, bukan dari kooperatif, bukan dari jajaran universitas. Jadi saya minta ya kepada Bapak Jokowi, ya. Kenapa kami minta kepada Bapak Jokowi? Karena Bapak Jokowi adalah dalam pasal 27 negara menjamin. Ya. Kalau negara itu representasi dari negara adalah presiden. Kemudian Pak Mahfud tolong. Saya punya WA itu diblokir. Kenapa, Pak? Saya sering memberi informasi kepada Bapak tentang keadaan hukum di Indonesia. Ya, Bapak Menko Polhukam, Bapak pejabat publik digaji oleh negara pakai uang rakyat. Kemudian anggota DPR dari Komisi 3. Mana Anda tidak pernah melakukan pengawasannya? Lalu Ketua Mahkamah Agung Pak Sarifudin, tolong Pak benahi, ini ada yang gak beres ini. Jangan Anda sudah terlalu sering menyampaikan apa-apa tapi tidak ada. Jadi saya mohon dengan sangat, petinggi negeri ini tolong benahi. Hukum kita nggak bisa betul kalau budaya koordinasi kong kali kong ini dibiarkan tanpa ditindak. Jadi jangan kalau laporan pidana, ya, pelapor berkoordinasi atau terlapor berkoordinasi dengan penyidik, maka hukum tidak bisa jalan. Karena apa? Yang jalan adalah koordinasi.
Akhirnya timbullah kong kali kong. Lalu polisi ke JPU, jaksa peneliti, dibuat sedemikian rupa seperti apa dikatakan Pak Mahfud, industri hukum, ya. Jadilah perkara itu dari kepolisian ke kejaksaan menjadi yang tadinya tidak lengkap menjadi lengkap. Akhirnya P21. Dari situ ke pengadilan, ya. Ke pengadilan itu akhirnya apa? Mereka koordinasi lagi. Perkara yang tadinya nggak jelas bisa menjadi jelas, utuh. Makanya ada banyak orang, ya, yang tanahnya dirampas. Bagaimana mungkin ada orang yang punya sertifikat, bisa jadi yang menang adalah yang punya fotokopi sertifikat. Inilah yang kita apa ini, karena budaya suap dan jual beli jabatan ini yang marah. Jadi kepada para petinggi negeri ini saya minta kita bisa membuat mahkamah sumpah, ya. Itu bisa, kalau mahkamah sumpah itu lebih sadis daripada korupsi. Korupsinya ditindak di mahkamah di KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi. Kalau mahkamah sumpah, begitu ada yang dikasih langsung dibawa ke situ disidangkan. Tapi hakimnya nggak boleh hakim yang korup, harus hakim yang namanya hakim dari masyarakat, terdiri dari 33 provinsi, ya. Jadi setiap daerah ada namanya mahkamah sumpah. Supaya apa? Ini aja disidangkan aja orang-orang pernah bersumpah. Jadi supaya ada gunanya ketika mereka sumpah jabatan itu, selama ini kan hanya retorika saja, karena tidak ada pengadilannya. Sekarang kalau sudah dibentuk pengadilan yang namanya mahkamah sumpah, saya yakin sidangnya nggak perlu lama-lama. Yang menjadi hakim adalah hakim juri yang didatangkan dari seluruh provinsi. Ya, setiap provinsi adalah 2 orang, menjadi kalau 33 provinsi berarti 66 orang. Ya, sidangnya cuma 6 hari. Itu saja. Ya, saya sekali lagi saya minta kepada jajaran Kejaksaan Agung juga membenahi. Ya, katanya Jaksa Agung dia akan bina, kalau tidak akan dibinasakan. Mana Gatot Haryono itu, ya, kasih pidum ke Jari Sidoarjo, itulah sebagai aktor yang mempermainkan semua perkara. Jadi biarpun di kepolisian bilang lengkap, kalau di kejaksaan tetap tidak. Biarpun di kepolisian bilang tidak, kejaksaan bisa mengatur strategi. Tolong kau ini kau. Akhirnya ini namanya kasih pidung yang memberi petunjuk kepada penyidik untuk melakukan legalisir ijazah tanpa membawa aslinya. Inilah yang konyol. Kalau kita masyarakat membuat palsu, dihukum, ya, dihukum penjara. Sedangkan kalau penegak hukum membuat palsu, tidak diapa-apain. Di mana keadilan? Di mana yang namanya kedudukan pasal 27 equality before the law? Kedudukan sama di muka hukum. Oke. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon maaf kalau ada kalimat dan kata-kata saya yang kurang berkenan. Ya. Oke, terima kasih.